Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Taiwan, tepatnya di kota Taipei. Yuk, mari kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pertama kali saya akan menceritakan latar belakang dari sang pelaku, yaitu Zheng Jie. Zheng Jie lahir di kota Banqiao, Kabupaten Taipei, Taiwan pada tanggal 3 April 1993. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat baik. Saat remaja, ia belajar taekwondo selama 4 tahun dan memperoleh kualifikasi sabuk hitam. Selain itu, prestasi akademiknya juga bagus. Ia diterima di sekolah terkenal setempat, New Taipei City Banqiao Senior. Setelah lulus SMA, ia belajar di Institut Teknologi Universitas Pertahanan Departemen Teknik pada bulan Juni 2013. Namun, pada semester 4, dia putus sekolah karena gagal dalam pencapaian nilainya. Pada bulan September tahun 2013, ia lulus tes masuk tahun kedua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Tunghai, Taiwan. Zheng tumbuh seperti anak lainnya. Dia periang dan suka bermain. Pada saat Zheng masih SMP, orang-orang mengira bahwa dia anak yang tertutup. Tetapi pada kenyataannya, Zheng cukup terkenal dan pernah menjadi pemimpin kelas. Namun, ketika dia masih duduk di bangku SMP, dia selalu berbicara kepada teman-temannya tentang rencana pembunuhan yang aneh. Dia sering menyebutkan bahwa dia akan pergi ke MRT untuk membunuh orang-orang. Ayah Zheng berharap anaknya itu untuk belajar sains dan teknik guna meneruskan bisnis ayahnya. Namun, Zheng yang sudah memiliki minat alami dalam menulis dan bahasa sejak kecil, Zheng pun berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke Departemen Bahasa Asing di universitas. Tetapi, dia ditentang oleh keluarganya. Terlepas dari desakan orang tuanya, ia tetap mencoba yang terbaik untuk masuk ke Departemen Teknik Lingkungan Universitas Tunghai. Akan tetapi, karena kurangnya minat pada sains dan teknik, ia pun akhirnya depresi dan mulai menghabiskan sebagian waktunya di rumah untuk bermain game online dan menulis novel fantasi, sehingga dia mulai jarang bergaul dengan teman-temannya. Pada tanggal 21 Mei 2014, Zheng pertama kali membeli pisau lipat Swiss di toko penjual gula Taiwan, dekat Universitas Tunghai. Kemudian, dia naik angkutan penumpang Guoguang dari kota Taichung ke Chaoma dan pergi ke utara ke Banqiao. Zheng, dia juga membeli pisau baja titanium sepanjang 30 cm untuk menyerang dari supermarket Chongqing. Lalu pada pukul 15.34 di hari yang sama, Zheng memasuki stasiun MRT Jiangsi di distrik Banqiao, New Taipei City, dan memasuki MRT dengan kartu. Lalu, dia naik kereta ke arah utara untuk melakukan survei. Ia pun memutuskan untuk memilih stasiun MRT Taipei terpanjang dengan banyak orang, yaitu antara stasiun Guilongsan di distrik Wanhua, kota Taipei, dan stasiun Jiangsi di distrik Banqiao, kota New Taipei. Dan waktu mengemudi antara dua stasiun adalah 3 menit dan 46 detik. Adalah waktu yang terbaik untuk melakukan kejahatan. Setelah kereta tiba di stasiun MRT Sun Yat-sen, Zheng turun dari kereta dan berganti ke sisi lain untuk naik kereta selatan kembali ke stasiun Jiangsi. Pada pukul 16.22 menit, kereta meninggalkan stasiun Guilonghan. Lalu Zheng, dia dengan sigap langsung mengeluarkan 2 pisau yang sudah disimpan sebelumnya dan mulai menyerang penumpang di gerbong.
Mulai dari gerbong kedua dari belakang, dia membunuh 3 orang yang sedang tidur. Kebanyakan penumpang lain menundukkan kepala dan menggunakan smartphone, sehingga mereka tidak waspada. Cheng pun memulai pembantaian saat ini. Di gerbong kelima dan kedua, dia menggunakan pisau dan senjata untuk memotong dan menusuk setiap penumpang yang dilihatnya, terutama untuk bagian perut dan dada. Tapi salah satu penumpang wanita, setelah dicacah 4 kali, dia berteriak, "Kamu sudah memotong 4 kali, tolong jangan bunuh aku." Lalu, Cheng pun berhenti melakukan aksi kejamnya tersebut. Serangan yang dilakukan oleh Chen sangat brutal dan darah pun berceceran di mana-mana. Di dalam gerbong, para penumpang berteriak dan melarikan diri ketika mereka melihatnya. Cheng pun akhirnya berhenti melakukan aksi kejamnya itu setelah banyak penumpang yang berkumpul untuk melawannya dengan payung. Sekitar pukul 16.26, kereta pun tiba di stasiun Jiangsu. Saat kereta berhenti, Cheng langsung berlari keluar dari kereta. Tetapi polisi dan masyarakat langsung sigap segera menangkapnya. Menurut orang yang menyaksikan kejadian saat itu, gerbong di dalam kereta berlumuran banyak darah dan banyak orang yang terluka dan tewas. Selama penyelidikan awal oleh polisi, Cheng mengklaim bahwa dia bertekad untuk melakukan hal-hal besar sejak dia masih kecil. Dia pun mengaku secara terang-terangan dengan ekspresi yang datar bahwa dia membawa 2 buah pisau ketika melakukan kejahatan, dan dia pun mengaku bahwa tidak memiliki catatan medis penyakit mental dan mengatakan bahwa dia memiliki ide untuk membunuh orang ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngeri banget, guys. Mengatakan kepada polisi bahwa saya ingin bunuh diri sejak saya duduk di bangku sekolah dasar, tetapi saya tidak memiliki keberanian. Jadi, saya harus melakukannya, yaitu melakukan pembunuhan yang menyebabkan saya dihukum mati, sehingga saya bisa mengakhiri kehidupan yang menyakitkan ini. Cheng Jie pun mengaku kasus pembunuhan ini direncanakan sejak kelas 5 sekolah dasar. Dan dia pun berkata, "Saya tidak menyesali kejahatan itu, peretasan, dan pembunuhan. Sangat nyaman, karena saya telah mewujudkan impian saya. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan membunuh lebih banyak orang." Dia berkata bahwa untuk memenuhi keinginannya yang menyimpang tersebut, ia pun tumbuh dewasa tanpa memiliki pacar, karena dia berpikir dia adalah orang yang tidak mempunyai masa depan. Ketika saudara laki-laki Cheng datang ke kantor polisi dan mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya tersebut, dia pun langsung menangis. Dan polisi bertanya kepada adik laki-laki Cheng. Dia berkata bahwa dia mengagumi kakak laki-lakinya tersebut yang berbakat dan ambisius, tetapi dia tidak dapat mempercayai kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Setelah berita tersebut keluar, masyarakat dari berbagai kalangan sangat kaget dan panik. Bahkan, masyarakat tidak berani lagi naik MRT. Polisi juga banyak menurunkan pasukan polisi untuk berpatroli di sekitar stasiun MRT. Dan yang membuat masyarakat semakin ketakutan adalah serangan yang dilakukan oleh Cheng Jie adalah serangan yang bersifat random, yaitu kejahatan yang dilakukan secara acak tanpa alasan. Kejadian ini juga merupakan serangan fatal pertama terhadap MRT Taipei sejak dibuka untuk lalu lintas pada tahun 1996, yang menyebabkan 4 orang meninggal dan 24 orang lainnya luka-luka. Teman Cheng Jie juga menyebutkan bahwa sebelum kejadian, dia telah mendengar pelaku mengatakan bahwa dia ingin membunuh di MRT. Tanpa diduga, itu akan menjadi kenyataan yang tak terduga. Diketahui pula, pada bulan April tahun 2014, Cheng Jie menulis, "Saya ingin melakukan hal besar" di akun Facebooknya. Dan
mengunggah 2 artikel yang mengungkapkan informasi abnormal. Dalam buku catatan masa lalu Cheng, dia menggunakan autobiografi untuk menuliskan sumpah untuk membunuh orang. Ada juga banyak artikel yang mensimulasikan pembunuhan massal di jalan-jalan Taipei dan stasiun MRT. Pada tanggal 6 Maret dan 30 Oktober 2015, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua, keduanya menjatuhkan hukuman mati kepada Cheng sebanyak 4 hukuman mati dan ditambah 144 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis tingkat ketiga pada 10 Mei 2016, Kementerian Hukum menyetujui untuk mengeksekusi penembakan pada Cheng Chih. MRT Random Murders yang membuat ngeri masyarakat akhirnya berakhir. Ya itulah guys, salah satu tragedi yang mengerikan dari negara Taiwan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Buat kalian yang berkenan, bisa tolong bantu dukung channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Buat kalian yang pengen request kasus dari aku, kalian bisa tinggalin komen di bawah ini ya. Sekian video dari saya, semoga Tuhan selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun ya guys. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.